Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah, ma'unah. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik, inayah, ma'unah, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik, lancar, sukses, berkah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Ala mana wa salafna salihin liridallah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hasil maqasidana wal hasil hajatina wa li taysiri jami' umurina wa li salamatina fid din wa dunya wal akhirah wa li hurmati hurmah wa li hurmati talabil ilm sya'unillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Kita akan membahas terkait dengan akhlak, etika dan moral. Al-akhlaq wal adab. Pertama, saya akan mendahului dengan satu kisah yang diceritakan di dalam Mawa'idh Usfuriyah. Ini tentang bagaimana akhlak Sayyidina Ali karramallahu wajha, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu ketika berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Namun di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang lelaki tua. Dia membawa tongkat, berjalan perlahan. Lalu karena menghormati orang tua tersebut, Sayyidina Ali karramallahu wajha tidak berani mendahului lelaki tersebut. Dengan pelan berangkat menuju ke masjid, namun ternyata orang tua tadi tidak berbelok ke masjid, namun lurus menuju ke kuilnya, menuju ke gerejanya. Dengan bergegas, Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Namun keadaan di dalam masjid, padahal sudah agak sedikit siang, Rasulullah tengah bersujud dengan para jamaah. Yang ternyata ketika Rasulullah bersujud itu, berrukuk itu, ada malaikat Jibril yang menahan badan Rasulullah untuk tidak berdiri dari i'tidalnya. Ini karena malaikat Jibril kasihan dengan Sayyidina Ali yang gara-gara menghormati orang tua tadi, dia harus telat berangkat ke masjid. Lalu setelah salam, setelah Sayyidina Ali mengikuti sholat berjamaah, setelah salam Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa tadi ketika rukuk ada malaikat Jibril yang datang lalu menahan tubuhku untuk tidak berdiri dari rukuk untuk melaksanakan i'tidal. Dijawab karena ada Sayyidina Ali yang tengah berjalan di belakang lelaki tua karena menghormati lelaki tua tersebut. Namun ternyata lelaki itu terus menuju gereja dan Sayyidina Ali telat menuju ke masjid. Ini adalah bukti bahwa akhlak dan adab kita tidak berbatas pada siapapun. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beradab kepada siapapun itu harus kita junjung tinggi. Hatta kepada seorang yang lain agama pun kita juga harus menjunjung tinggi. Apalagi dengan sesama muslim. Ini adalah akhlak daripada Sayyidina Ali yang bahkan malaikat Jibril pun turun tangan untuk menahan Rasulullah agar tidak berdiri dari rukuknya. Selanjutnya
Definisi akhlak itu sendiri adalah akhlak khulukun, budi pekerti, adalah kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu perbuatan secara spontan tanpa pemikiran atau pemaksaan sehingga menjadi kepribadian. Menurut Al-Ghazali, adalah keadaan hati baik ataupun buruk. Adab atau sopan santun adalah perbuatan atau perkataan yang baik. Akhlak, menurut Tadhibul Akhlak, ya, al-khuluq halun nafs da'iyan laha ila fa'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah. Jadi al-khuluq di sini adalah keadaan hati, keadaan jiwa yang mana menarik untuk melakukan sesuatu tanpa adanya pemaksaan atau pemikiran, atau ini terjadi secara spontanitas. Ini adalah disebut akhlak. Jenis akhlak ada dua. Yaqul Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam Al-Akhlaqus Salik lin Najati min Mahalik. Beliau menyampaikan akhlak itu terdiri dari dua macam. Bisa disebut dengan al-khalqi, yaitu surah zahiriyah atau surah zahirah, yaitu akhlak yang tercermin dari zahirnya, dari fisiknya, dari perbuatan ataupun ucapannya. Yang kedua disebut dengan khuluq, surah al-batinah, yaitu akhlak yang tercerminkan dari hatinya, dari jiwanya, yang bersifat batiniyah. Jadi akhlak ini bisa bersifat teraplikasikan dalam jawarih kita, baik tangan, kaki, mulut, ya, mata, ataupun juga bisa terimplementasikan di dalam jiwa raga kita, seperti halnya husnudzon, suudzon, dengki, ridho, tawakal. Nah, itu semua adalah akhlak, bagian daripada akhlak itu sendiri. Akhlak dan adab atau suluk, nah, ini ada perbedaan antara keduanya. Jika akhlak itu merujuk pada halul qulub, menurut Syekh Muhammad Abdul Diraz, beliau menyampaikan bahwa akhlak itu abstrak, namun adab itu konkret. Akhlak adalah keadaan hati, yang mana itu bisa baik ataupun buruk. Adab ataupun suluk itu adalah hal yang menarik dari terjadinya akhlak tadi, yang akhirnya terimplementasikan dengan perbuatan, baik itu baik ataupun buruk. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian, mencakup analisis, penerapan konsep, benar salah, baik buruk, dan sebagainya. Sedangkan moral adalah ajaran mengenai baik buruknya sesuatu, perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat atau norma-norma dalam kehidupan. Terdapat indikasi seseorang dapat dianggap bermoral, yaitu apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku, kemudian bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Bahasa atau istilah dari ketiganya sebagai berikut, ya. Etika diambil dari kata Yunani ethos, yang berarti watak, susilaan ataupun adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, atau kita ambil terkait dengan norma, moral. Ini adalah ilmunya. Etika itu adalah ilmunya yang berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Sedangkan moral, mores dari Latin, berarti adat, kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penentuan baik buruk terhadap perbuatan. Sedangkan akhlak, ya, ini diserap dari kata bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku ataupun tabiat, karakter, gharidah.
tingkah laku didorong keinginan secara sadar melakukan perbuatan tanpa adanya paksaan. Ini adalah akhlak. Perbedaan antara ketiganya yaitu etika, ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruk. Science, ini adalah ilmu, knowledge ya. Sedangkan moral, penentuan baik buruknya sesuatu perbuatan ataupun aspek evaluasinya. Sedangkan akhlak atau suluk, perbuatan atau tingkah laku yang menjadi karakter baik fisik ataupun hati, zahiriyah ataupun batiniyah. Attitude, karakter, gharidah. Etika muncul dari adat budaya kesepakatan atau pemahaman kelompok yang dapat diukur dengan pikiran atau rasio. Sedangkan moral, kebiasaan kelompok pemahaman masyarakat yang sesuai dengan norma. Yang norma itu diambil dari masyarakat tersebut, begitu ya. Atau adat kebiasaannya. Aturan agama yang mengatur norma dan batasan bertingkah laku baik personal ataupun sosial, baik zahir ataupun batin, ini adalah asal muasal dari akhlak atau suluk itu sendiri yang kita ambil dari aturan syariat ya ataupun tasawuf dari para ulama. Nah, etika bersifat lokal dan temporal seperti halnya moral. Namun akhlak atau suluk ini bersifat universal. Perintah berakhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha awha ilayya an tawaddu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, katanya Rasulullah, untuk bertawadhu'. Jangan sampai di antara kita saling sombong menyombongi. Ini adalah perintah berakhlak. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Pentingnya akhlak menurut Kitabul Adab adalah qawiyyun wa muhkam. Falaysatil adab islamiyah sya'arat turaddu au kitaban tu'allafu wa tudarrasu. Kitabul Adab ini menjelaskan terkait dengan akhlak itu tidak bisa hanya sekedar dipelajari dan diketahui, karena memang harus dirasakan dan juga dihayati dan dilakukan. Bal suluk amalun, dan dia harus diimplementasikan melalui amal-amal baik itu zahiriyah ataupun batiniyah. Karena memang adanya agama itu berkaitan erat dengan akhlak. Bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Dengan jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya Rasul yang telah dikirimkan oleh Allah kepada kita menjadi contoh, menjadi suri tauladan yang harus kita tiru, yang harus kita contoh bagaimana tindak tutur beliau. Di dalam Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyampaikan satu statement yang menarik terkait dengan akhlak Rasulullah. Beliau, qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Bahwasanya hati Rasulullah SAW tidak pernah lupa, tidak pernah tidur dari pengabdiannya, dari peribadatannya, dari munajahnya kepada Allah yang Maha Segalanya. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah itu ketika disakiti beliau memaafkan, tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Rasulullah ketika dihina beliau diam, tidak menjawab. Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Karena itulah, karena akhlak yang baik itulah Rasulullah diangkat derajatnya menjadi seseorang yang mulia. Bahkan di wilayahnya para nabi, beliau adalah ulul azmi, presidennya para nabi, ketuanya para nabi, karena akhlak Rasulullah sangat tinggi. Terbentuknya akhlak di dalam diri manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal.
Yang pertama, pengetahuan dia. Semakin dia memahami sesuatu yang diamalkan akan terimplementasikan melalui perbuatan. Yang kedua adalah lingkungan yang akan membentuk bagaimana dia melihat, bagaimana dia mendengar. Itu semua yang menjadi input lalu menjadi output yang akan terproses di dalam diri, yang teraplikasikan melalui perbuatan. Yang terakhir adalah watak atau naluri, gharidah. Ini adalah bawaan dari manusia itu sendiri. Namun watak naluri ini secara berangsur-angsur bisa berubah apabila dapat dorongan dari pengetahuan dan lingkungan tadi dengan bersungguh-sungguh. Macam-macam akhlak ada 4 ya klasifikasinya. Sebenarnya banyak, terserah bagaimana kita memandang dari sudut pandangnya. Yang pertama adalah macam akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri ini bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita melihat dan mengukur hati kita, jiwa kita, apakah kita benar-benar baik ataupun apakah kita ternyata munafik. Nah, ini kita sendiri yang tahu. Yang kedua adalah kepada sesama manusia. Bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, kepada dosen, kepada teman. Bagaimana kita membahagiakan mereka, menolong, dan sebagainya. Ini adalah akhlak kepada sesama manusia. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga adalah akhlak kepada lingkungan. Tidak hanya kepada manusia, lingkungan pun juga harus kita jaga. Entah itu hayawan, entah itu lingkungan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah akhlak bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Yang terakhir adalah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Seperti halnya di Al-Quran disebutkan bahwa hubungan kita ini tidak hanya urusan personal saja, bagaimana kita kepada diri sendiri dan juga beribadah kepada Allah, namun hubungan kita juga sesama manusia. Dzuribat alaihimul maskanah ainama thuqifu illa bihablim minallah hablim minan nas. Kita ada ukuran bagaimana kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan manusia, dan juga berhubungan dengan lingkungan kita. Adab menuntut ilmu, bahkan di dalam Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan seseorang yang bagi li talibil ilm ayyastami'al ilma wal hikmata bitta'zim wal hurmah. Seharusnya seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, dengan seksama mendengarkan dan mengagungkan ketika ilmu itu diperdengarkan kepada dia. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alfa marrah. Qila man lam yakun ta'zimu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awwali marrah falaysa bi ahli lil ilm. Bahkan ketika seseorang mendengarkan ilmu yang sama di pertemuan-pertemuan yang berbeda, perhatiannya tidak sedikit pun berubah karena pengetahuannya yang sudah lalu. Keagungannya kepada ilmu, walaupun dia telah mendengarkan 1000 kali, tidak berubah sedikit pun. Perhatiannya tetap sama seperti awal dia mendengarkan ilmu. Ini adalah adab menuntut ilmu. Akhlak atau adab diselaraskan oleh Rasul dengan iman. Satu hadits daripada Rasulullah SAW, faman la syari'atalah la imanalah wala tauhid wasyari'ah mujibatun lil adab. Faman la adabalah la syari'atalah wala imanalah wala tauhid. Bahkan sampai disebutkan barang siapa yang tidak beradab, maka dia tidak bisa disebut seseorang yang mempunyai syariat, bersyariat, berislam. Dan pasti orang yang tidak bersyariat, tidak melakukan aturan agama, bisa dipastikan dia juga tidak beriman kepada Allah. Menarik kesimpulan di sini bahwa orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak beradab, berarti sama halnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya ilmu harus selaras dengan bertambahnya akhlak. Sebuah hadits daripada Rasulullah SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah tinggi level keilmuannya, bertambah banyak pengetahuannya, namun tidak bertambah akhlaknya, tidak bertambah adabnya, tidak bertambah sopan santunnya di dalam hidup, maka tidak akan bertambah pula di hadapan Allah kecuali
kemurkaan, kecuali tambah jauh lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tanda orang alim ada 3. Tanda orang berilmu itu ada 3. Yang pertama, thalathatun alamatin sidqul kalam. Dia jujur. Wajtinabul haram, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Dan yang terakhir, wattawadhu', dia beradab, rendah diri. Dia tidak sombong, membantu temannya, tidak menyakiti. Disampaikan oleh Sayyidina Umar, beliau menyampaikan hadits dari Rasulullah SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang beradab, barang siapa yang mempunyai sopan santun, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, barang siapa yang takabur, maka sudah pasti Allah akan merendahkannya. Lambat laun orang yang sombong akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Pun tidak di dunia, nanti di akhirat. Dan pasti orang yang rendah diri, sopan santun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya terkait dengan etika, moral, dan akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-kamilillah wa naqsulana. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.